Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adinda Novianti, mahasiswi UINSI Samarinda, Prodi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Pada 30 menit ke depan, saya akan membawa kalian kepada tutorial pembuatan aplikasi penjualan barang dengan menggunakan Microsoft Access. Sebelum memulai tutorial, kita harus tahu nih, apa itu Microsoft Access? Microsoft Access merupakan bagian dari Microsoft Office. Yang banyak kita ketahui bahwa Microsoft Office memiliki aplikasi seperti Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint, dan sebagainya. Ternyata di Microsoft Office sendiri pun memiliki aplikasi seperti Microsoft Access, yang dimana berfungsi sebagai program aplikasi pengolahan database yang digunakan untuk merancang, membuat, dan mengolah berbagai jenis data yang akan menjadi aplikasi-aplikasi kecil seperti kasir di koperasi, kasir di penjualan, pengelolaan data perpustakaan, pemesanan kamar hotel, dan sebagainya. Langkah yang pertama adalah menganalisis kasus. Sebelum membuat aplikasi, maka kita harus menganalisis kasus yang berdasarkan 3, yaitu objek, pengguna, dan transaksi. Objek sendiri merupakan sesuatu hal yang bisa kita catat dengan kasus yang akan kita buat, seperti barang, benda, dan semacamnya. Dan yang kedua, pengguna. Pengguna adalah orang yang terlibat dalam pengguna sistem. Contohnya, seperti kasus yang akan saya ambil adalah penjualan barang. Nah, berarti penggunanya ada yang terlibat adalah penjual dan pelanggan. Dan yang ketiga, transaksi, proses yang dilakukan. Nah, karena kita akan menjual barang, berarti proses yang akan kita lakukan adalah penjualan. Karena kasus yang akan kita buat adalah penjualan barang, berarti objek kita adalah barang, penggunanya adalah pelanggan dan penjual, transaksinya adalah penjualan. Selanjutnya, primary key. Apa itu primary key? Jadi primary key merupakan field yang menjadi pembeda dengan field yang lainnya pada satu tabel, sehingga field tersebut mempunyai keunikan data dibandingkan field yang lainnya. Primary key biasanya berupa angka. Selain ada primary key, ada juga yang namanya foreign key atau disebut kunci tamu. Foreign key merupakan kunci utama pada tabel A yang berada di tabel B. Langsung saja kita ke tutorial pertama. Selanjutnya kita akan membuat folder dan membuat project. Nah, yang pertama kita harus membuka library, lalu kita buat folder, kita beri nama barang. Bentar. Sudah terbuat, lalu kita buka Microsoft Access. Selanjutnya di sini ada menu browser, kita klik aja. Nah, menu ini untuk penyimpanan pada aplikasi yang kita buat. Nah, karena kita tadi membuat folder aplikasi penjualan barang, ini foldernya, lalu kita masukkan dalam sini, kita beri file name-nya penjualan barang. Oke. Lalu kita klik create. Nah, kita cancel aja. Nah, selanjutnya kita akan membuat tabel. Nah, karena kasus yang akan kita buat adalah penjualan barang, maka kita akan membuat 5 tabel. Yang pertama ada tabel barang, tabel penjual, tabel pelanggan, tabel penjualan, dan tabel detail. Caranya adalah dengan mengklik menu create, lalu ke tabel design. Nah, di sini ada 3 kolom, ada field name, data type, dan description. Nah, field name ini merupakan bagian-bagian akan kita masukkan, seperti ketika kita akan membuat tabel barang. Nah, di dalam tabel barang ini akan terdapat kode barang, nama barang, harga beli, dan harga jual. Nah, kita ketikkan kode barang, lalu nama barang, harga beli, dan harga jual. Nah, pada data type kode barang kita beri type text, dan kita beri field size 10. Nah, gunanya field size ini adalah untuk membatasi karakter, angka, atau huruf yang akan kita masukkan atau yang kita akan input. Selanjutnya pada nama barang, data type-nya kita beri text, dan field size-nya kita beri 50. Dan untuk harga beli kita beri currency karena dia merupakan mata uang, dan harga jual juga. Selanjutnya kita beri primary key pada kode barang karena dia merupakan kunci utama dari tabel tersebut. Nah, selanjutnya beri nama tabel barang. Oke.
Selanjutnya kita buat lagi untuk tabel penjual. Selanjutnya kita buat tabel pelanggan lagi. Selanjutnya kita membuat tabel penjualan. Selanjutnya kita akan membuat tabel detail. Karena pada tabel detail ini tidak perlu menggunakan primary key, jadi kita menyimpannya dengan seperti ini. Detail, lalu oke. Nah, di sini ada muncul notifikasi bahwa dia tidak bisa menyimpan karena kita tidak memberikan primary key. Untuk menyimpannya kita bisa mengklik no. Nah, di sini udah terlihat udah ada 5 tabel. Selanjutnya kita akan membuat relationship. Nah, kita gunakan pada menu database tools, lalu kita klik relationship dan kita blok semua tabel ini, lalu kita add. Selanjutnya kita susun. Selanjutnya kita akan menghubungkan field yang terdapat primary key kepada field yang tidak terdapat primary key, namun dengan jenis yang sama, seperti ID penjual dengan ID penjual. Caranya dengan kita menarik ini ke tabel penjualan, lalu kita klik enforce referential integrity, lalu kita klik create, lalu selanjutnya untuk nota kita drag ke tabel detail ini, lalu kita centang create, lalu pada kode barang kita drag ke tabel detail pada kode barang, kita centang lalu kita create, dan selanjutnya ada nomor pelanggan, kita drag ke nomor pelanggan pada tabel penjualan, lalu kita centang lalu create. Sudah jadi untuk relationship-nya. Oke, selanjutnya kita akan membuat form dari semua tabel. Caranya kita klik dulu tabelnya, lalu kita ke menu create, lalu kita ke form wizard. Setelah itu kita pindahkan field ini ke selected field. Next, lalu kita beri nama form. Nah, di sini sudah terlihat 5 form yang ada. Selanjutnya kita akan membuat query transaksi. Sebelumnya kita cancel aja dulu karena ini sudah tersimpan. Selanjutnya kita akan membuat query transaksi. Caranya kita akan ke menu create, lalu kita ke query design. Nah, di sini kita blok semua tabel. Kita add, lalu kita susun. Selanjutnya kita akan mendrag fieldnya ke bawah ke kotak yang ada di sini. Semua fieldnya di bawah sini, maka kita akan menyimpannya dengan
sudah tersimpan, maka kita close saja. Selanjutnya kita akan membuat form transaksi. Caranya sebelumnya kita mengklik query penjualan dulu, lalu kita ke menu create, lalu kita ke form wizard, kita pindahkan semua fieldnya, next, lalu kita next lagi, lalu kita beri nama form penjualan, dan di subform kita ganti jadi form detail subform, lalu finish. Nah, di sini sudah terlihat. Lalu langkah selanjutnya kita akan membuat rumus pada form transaksi. Nah, setelah itu kita akan mengklik ini, lalu kita klik kanan di design view. Nah, di sini kan ada kotak-kotak gini. Nah, kita akan memasukkan rumus pada total jual. Caranya kita ubah menjadi buka kurung harga jual tanda bintang dan jumlah jual. Oh ya, tanda bintang ini berfungsi untuk sebagai pengali. Nah, pengetikan rumus ini harus sesuai dengan pengetikan file yang sebelumnya. Jika kalian menulis file sebelumnya huruf besar semua, maka kita tulis di sini juga huruf besar semua. Nah, jika itu ada kombinasi huruf besar dan huruf kecil, maka kita tulis di sini dengan penulisan yang sama. Selanjutnya kita akan menambahkan teks. Selanjutnya kita akan memberikan teks di sini. Nah, pada teks ini kita akan memberikan rumus sum untuk menjumlahkan harga jual dan jumlah jual juga. Pada teks ini kita akan memberikan rumus sum. Sudah, maka kita ketikkan harga jual. Penulisannya sama seperti yang di atas. Oke, sudah. Selanjutnya kita akan menambahkan teks lagi pada di luar form footer di sini. Di sini kita akan menggantinya menjadi total bayar. Nah, pada unbound ini kita akan mengetikkan sebuah rumus ya, sama formnya ini sama, lalu kita tanda titik, buka kurung lagi. Nah, selanjutnya kita akan menulis form detail subform. Itu sesuai dengan penulisan kita yang ada di sini. Karena di sini saya penulisannya formnya huruf besar semua, detailnya huruf besar semua, dan subformnya mengkombinasi antara huruf besar dan huruf kecil. Lalu kita tutup lagi. Selanjutnya kita beri tanda seru dan kita buka kurung lagi. Nah, pada ini kita akan menuliskan teks 11. Jika di sini kalian adalah teks 10, teks 15, maka yang akan kalian tulis di sini sama seperti yang ada di sini. Selanjutnya klik ini, lalu kita ke form view. Nah, di sini sudah terlihat jumlahnya, total jualnya dan total bayarnya sudah termasuk, rumusnya sudah masuk ya. Lalu kita close ini. Selanjutnya kita akan membuat rumus pada query transaksi. Caranya kita buka saja ini query penjualan. Nah, di sini kan ada total jual yang kosong. Nah, kita akan memasukkan rumus. Caranya kita klik ini, lalu kita design view. Nah, di sini terlihat. Lalu kita ke pojok kanan. Nah, di sini ada total jual. Lalu kita masukkan rumus, yaitu tanda titik 2, lalu buka kurung harga jual bintang jumlah jual. Sudah, lalu kita enter. Sudah terlihat, ini sudah masuk rumusnya. Lalu kita jalankan rumus ini dengan cara mengklik run. Nah, di sini sudah terlihat dan terisi total jualnya yang kosong tadi. Selanjutnya kita akan membuat report objek pengguna dan transaksi. Yang pertama-tama kita mengambil sumber datanya dari tabel barang. Nah, kita ke menu create, lalu ke report wizard. Nah, kita pindahkan semuanya. Next. Selanjutnya kita next lagi. Kita pilih kode barang sebagai
awalnya, next. Lalu kita menggunakan tabular, orientasinya kita menggunakan potret, lalu next. Kita beri nama daftar barang. Finish. Nah, selanjutnya kita akan membuat daftar penjual, daftar pelanggan, dan laporan penjualan. Caranya sama seperti tadi. Tanggal yang ada di sini. Caranya mudah saja, kita klik kanan ini lalu kita ke design view. Nah, di sini bisa kita ubah untuk bisa terlihat. Nah, lalu kita save, kita kembali ke print preview. Nah, terlihat kan di sini? Kita close saja. Nah, di sini sudah terlihat 4 report, yaitu ada daftar barang, daftar pelanggan, daftar penjual, dan laporan penjualan. Selanjutnya, kita akan membuat kwitansi. Caranya itu dengan menduplikat query penjualan, kita copy, lalu kita paste. Setelah itu kita ganti namanya menjadi query kwitansi. Kita klik OK saja. Di sini query-nya sudah ada 2, query kwitansi dan query penjualan. Setelah kita duplikat query-nya, kita ke query kwitansi, kita klik kanan, lalu design view. Nah, pada kriteria kita klik kanan, build, lalu tanda plus, ini kita tekan tanda plus forms, all forms, lalu cari form penjualan, klik nota, pada expression values klik 2 kali, lalu OK. Setelah itu kita save, lalu kita close saja. Selanjutnya kita akan mengklik query kwitansi, lalu kita ke menu create, lalu report design. Nah, di sini terlihat, ini bisa kita atur saja sesuai apa yang kita inginkan. Sebelumnya kita akan mengklik kanan dulu, kita nonaktifkan page header atau footer. Nah, selanjutnya kita akan mengaktifkan report header or footer. Selanjutnya kita double klik ini, kita ke all. Nah, di sini ada record source, kita pilih query kwitansi. Selanjutnya kita akan menulis kwitansi dengan komponen label. Kita tulis di sini. Ini kita tulis, kita edit. Nah, untuk memperbesarnya kita ke menu format, lalu kita perbesar sesuai keinginan kita sendiri. Nah, jika kita ingin membold atau men-underline, bisa kita ketik seperti ini. Setelah itu, jika kalian ingin mengubah font, bisa di bagian sini. Nah, di bagian sini. Lalu, setelah kita menulis kwitansi, selanjutnya kita akan membuat 4 buah text box, yaitu dengan menggunakan text box. Harga barang, jumlah jual, dan total jual. Itu dengan menggunakan label.
yang hanya kita gunakan adalah bagian unbun. Nah, pada bagian teks kita delete saja. Nah, ini kita sesuaikan sesuai dengan yang di atas, ukuran yang di atas. Nah, setelah itu kita akan menuliskan selanjutnya kita akan nulis di sini ini nota, tanggal jual, nama penjual, dan nama pelanggan. Nah, pada unbound ini di samping nota ini, nah kita klik, muncul property sheet-nya ini, kita ke control search-nya, cari, kita samakan dengan yang ada di sebelahnya, itu nota. Lalu kita copy dan kita paste di name. Ini kita ganti menjadi subtotal. Lalu pada unbound kita masukkan rumus sum. Setelah itu kita save dengan nama kwitansi. Oke. Selanjutnya kita akan membuat tombol pencetakan kwitansi. Caranya dengan mengklik form penjualan, lalu kita klik kanan, klik design view. Nah, kita tarik ini, lalu kita klik button. Ini kita taruh di sini. Lalu kita pilih report operation dan print report. Next, kita pilih kwitansi. Next, kita pilih teks, lalu kita tulis. Kita ubah jadi cetak kwitansi. Nah, setelah kita lihat dari form view, nah di sini kita melihat ada tombol cetak kwitansi. Nah, jika kita klik maka kita akan melihat kwitansinya. Nah, seperti ini. Nah, untuk menghilangkan kotak-kotak yang ada di sini bisa kita edit. Caranya dengan mengklik ini, kita design view, lalu kita blok ini kotak-kotaknya. Lalu kita ke format. Nah, di sini ada shape of outline. Kita klik transparan saja. Lalu untuk memberi warna, jadi kita bisa memberi warna ini dengan shape fill. Contohnya ini. Nah, coba kita lihat kembali, kita ke print preview. Nah, terlihat kan? Yang terakhir kita akan membuat menu utama, yaitu dengan cara di menu create, lalu kita klik form design ini. Nah, di sini sudah terlihat. Nah, di sebelah sini nanti akan saya lihatkan apa saja yang akan kita buat. Semua yang kita buat tadi akan kita taruh di menu utama. Nah, caranya dengan seperti ini. Lalu kita klik label. Kita tuliskan menu utama. Nah, kita bisa kita perbesar.
Selanjutnya kita akan membuat form input penjual seperti tadi juga. Nah, yang terakhir kita akan membuat tombol keluar. Caranya sama seperti tadi. Yang membedakan hanyalah di kategori kita menggunakan application dan actionnya kita memilih quit application. Next. Lalu teksnya kita ganti menjadi keluar. Next. And finish. Nah, kita rapikan ini. Nah, sudah jadi menu utama aplikasi penjualan barang kita. Nah, sebelumnya kita harus menyimpannya dengan nama form menu utama. Oke. Nah, form menu utama ada di dalam bagian form. Tutorial dari saya, semoga dapat bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.